Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Statistika Pendidikan, saya Awinda dengan NIM 20231048 akan menjelaskan materi terkait uji Kruskal-Wallis. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian, syarat pengujian, hipotesis, spesifikasi kondisi pengujian, langkah pengujian, dan contoh kasus dari uji Kruskal-Wallis. Adapun materi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan uji Kruskal-Wallis ini? Nah, uji Kruskal-Wallis atau uji H merupakan uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok independen atau minimal 3 kelompok independen. Adapun syarat pengujian uji Kruskal-Wallis ini, yang pertama, data sampel tidak berdistribusi normal, yang kedua, sampel minimal berskala data ordinal, dan yang ketiga, terdapat minimal 3 kelompok data yang diuji dan tidak berhubungan atau independen. Selanjutnya mengenai hipotesis dari uji Kruskal-Wallis ini, di mana hipotesis yang digunakan untuk uji Kruskal-Wallis adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari beberapa kelompok populasi yang diamati, di mana H0-nya menyatakan bahwa NIU1 sama dengan NIU2 sama dengan NIU3 dan seterusnya, di manakah populasi dari mana sampel diambil mempunyai mean atau rata-rata yang sama, sedangkan H-nya menyatakan bahwa NIU1 tidak sama dengan NIU2 dan tidak sama dengan NIU3 dan seterusnya, di manakah populasi mempunyai mean atau rata-rata yang tidak sama atau sedikitnya ada satu mean yang tidak sama dengan yang lainnya. Selanjutnya mengenai spesifikasi kondisi uji Kruskal-Wallis, di mana apabila asumsi uji one-way ANOVA tidak terpenuhi seperti asumsi normalitas, maka uji non-parametrik Kruskal-Wallis merupakan alternatif yang setara dengan uji parametrik ANOVA satu arah. Nah, selain sebagai alternatif dari uji one-way ANOVA, uji Kruskal-Wallis ini juga merupakan perluasan atau pengembangan dari uji Mann-Whitney atau uji U-test, di mana kita mengetahui bahwa uji Mann-Whitney ini merupakan uji yang hanya dapat digunakan pada dua kelompok variabel, sedangkan uji Kruskal-Wallis ini dapat digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok variabel. Jadi dari paparan yang telah dijelaskan dapat kita tarik kesimpulan bahwa uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji perbandingan atau uji non-parametrik yang bersifat independen atau tidak berhubungan dengan menguji lebih dari dua variabel dengan data yang diperoleh itu data berupa ordinal atau numerik. Selanjutnya kita membahas mengenai langkah pengujian, di mana langkah yang pertama adalah kita merumuskan hipotesis. Langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa, di mana kita mencari tabel chi-square dengan df atau degree of freedom-nya itu adalah k dikurang 1. Langkah yang ketiga adalah kita lakukan statistik uji, di mana dalam melakukan statistik uji, langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan ranking dari gabungan setiap variabel, dan langkah yang kedua adalah menghitung jumlah ranking tersebut untuk setiap variabel. Nah, langkah yang keempat adalah kita lakukan hitung statistik uji, di mana jika terdapat angka kembar atau sama, maka kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, jika terdapat angka kembar atau sama, maka kita menggunakan rumus seperti ini, di mana K merupakan banyak sampel, N merupakan banyaknya kasus dalam sampel KJ, N atau sigma NJ merupakan banyaknya kasus dalam semua sampel, dan T sama dengan T kubik dikurang T, di mana T merupakan banyak observasi yang berangka sama. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria ujinya, di mana kriteria uji tersebut bahwa menyatakan jika H itu lebih besar sama dari chi-square tabel, maka H0 ditolak,
Sebaliknya, jika hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, perlu kita perhatikan bahwa jika H0 ditolak dan HA diterima, maka peneliti dapat melakukan uji lanjutan berupa analisis post hoc atau uji perbandingan pasangan untuk menentukan kelompok-kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus dari uji Kurzweil-Wallis. Yang pertama, bahwa seorang guru ingin melihat apakah penilaiannya berbeda untuk 3 kelas yang diajarkannya. Lalu guru tersebut memanggil 5 siswa per kelas secara acak untuk mengukur kemampuannya. Dengan kepercayaan 95%, apakah ada perbedaan distribusi untuk penilaiannya? Di sini kepercayaan gurunya adalah 95%, maka taraf signifikasi alfanya itu adalah 5% atau 0,05. Nah, data yang disajikan ini kelas A terdapat 5 sampel, kelas B 5 sampel, dan kelas C juga diambil 5 sampel. Nah, cara pengujiannya yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Sebelum merumuskan hipotesis, kita melakukan pemisalan, di mana kelas A dimisalkan dengan mu1, kelas B dimisalkan dengan mu2, dan kelas C dimisalkan dengan mu3. Setelah itu, kita tentukan hipotesis nihilnya, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana hipotesis nolnya itu menyatakan tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap penilaian dari ketiga kelas. Sedangkan HA-nya menyatakan mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, di mana ada perbedaan yang signifikan terhadap penilaian dari ketiga kelas, atau minimal ada satu kelas yang berbeda distribusinya. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf signifikasi, di mana taraf signifikansinya itu adalah 5% atau 0,05, dan DF-nya rumusnya adalah K-1, karena variabelnya itu ada 3, maka 3 dikurang 1 diperoleh DF2. Selanjutnya kita lihat tabel chi-square. Nah, ini merupakan tabel chi-square, alfanya 0,5 dan DF-nya 2, maka kita peroleh nilai chi-square-nya itu adalah 5,99. Selanjutnya yaitu kita menentukan statistik ujinya dengan cara menentukan ranking dari gabungan 3 variabel. Nah, ini merupakan data awalnya, jadi kita menentukan ranking sampelnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari yang terkecil itu ada nilai 66, maka ini merupakan ranking pertama, 67 ranking kedua, 69 ranking ketiga, 70 ranking keempat, 74 ranking kelima, 75 ranking keenam, 78 ranking ke-7, 79 ranking ke-8, ranking ke-9 nya itu 81, ranking ke-10 nya itu ada 82, ini ranking ke-10. Selanjutnya ranking ke-11 itu ada 83, di 84 ranking ke-12, 88 ranking ke-13, 90 ranking ke-14, 94 ranking ke-15. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan ranking untuk setiap variabelnya. Jadi 14 di R1 nya itu 14, 15, 12, 11 itu dijumlahin, maka totalnya itu kita peroleh 65. Kemudian jumlah dari R2-nya itu adalah 38, dan jumlah dari R3 yaitu 274 itu adalah 17. Nah, selanjutnya ini merupakan N1 sama dengan 5 atau sampel per variabelnya itu N1 5, N2 juga 5, N3 juga 5.
Langkah selanjutnya yaitu melakukan hitung statistik uji. Karena datanya tidak ada angka kembar atau yang sama, maka kita menggunakan rumus seperti ini ya. Nah, ini data yang kita peroleh tadi, jadi tinggal kita kerjakan, di mana sama dengan 12 per N merupakan total dari sampel, yaitu sebanyak 15 sampel. N ditambah 1, 15 tambah 1 adalah 16. Kemudian sigma dari Rj kuadrat per Nj, atau penjumlahan dari Rj kuadrat per Nj kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Jadi Rj kelompok 1 adalah 65 kuadrat per N1 adalah 5 ditambah R2 nya adalah 38 kuadrat per 5, kemudian ditambah R3 nya itu adalah 17 kuadrat per 5, kemudian dikurang dengan 3, N nya 15 dikurang 1 ditambah 1 adalah 16. Selanjutnya 12 per 15 kali 16 adalah 240 dikali 1191,6 dikurang 48, maka kita peroleh J square hitungnya atau H hitungnya itu adalah 11,58. Oke, jadi kita dapat memperoleh H hitungnya adalah 11,58. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan kriteria uji, di mana kriteria ujinya menyatakan bahwa jika H hitung lebih besar atau sama dengan Chi square tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika H hitung lebih kecil dari Chi square tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan di mana tadi kita memperoleh H hitungnya adalah 11,58 dan Chi square tabelnya adalah 5,99, maka H hitung lebih besar dari Chi square tabel, sehingga kita dapat membuat keputusan bahwa H0-nya itu ditolak, sehingga kesimpulannya adalah adanya perbedaan yang signifikan terhadap penilaian dari ketiga kelas, atau minimal ada satu kelas yang berbeda distribusinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang kedua, di mana pada kasus ini seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada perbedaan efek tiga metode pembelajaran, yaitu metode A, B, dan C terhadap prestasi belajar. Kepada kelas 7A diberi pembelajaran dengan metode A, kelas 7B diberi pembelajaran dengan metode B, dan kelas 7C diberi pembelajaran dengan metode C. Pada akhir semester, kepada mereka diberi tes yang sama. Untuk kepentingan analisis, secara acak dari kelas 7A diambil 15 siswa, dari kelas 7B diambil 15 siswa, dan dari kelas 7C juga diambil 15 siswa. Data nilai mereka disajikan pada tabel 1. Jika tingkat signifikasi 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Oke, data hasil penelitiannya ini seperti ini, di mana datanya ini sudah dilakukan pemisalan, di mana metode A diberi kode atau dimisalkan dengan angka 1, metode B dengan angka 2, dan metode C dengan angka 3, sehingga jumlah sampelnya adalah 45. Selanjutnya kita copy datanya ini, Ctrl C, dan kita masuk kepada aplikasi SPSS. Pada data view, kita pastikan data yang telah kita copy tadi dengan cara Ctrl V. Nah, kemudian kita klik yang variable view, di mana yang bagian tabel 1 kita ganti namanya menjadi prestasi belajar. Dan pada nama pada tabel 2 kita ganti dengan metode. Nah, tipenya numerik,
Nah, desimalnya kita ubah menjadi 0 karena pada data yang dihasilkan itu tidak ada angka desimal. Kemudian pada value, pada bagian metode, kita klik tanda tambah, di mana pada value 1 itu merupakan metode A, kita tambah lagi 2 merupakan metode B, dan 3 merupakan metode C. Oke, selanjutnya yang perlu kita ubah itu adalah measure-nya, dimana ini yang scale dan ini yang kita pilih yang nominal. Karena apa nominal? Karena angka 1, 2, dan 3 itu hanya sebagai label untuk metode A, B, dan C. Nah, sebelum kita melakukan uji, kita perlu melakukan uji syaratnya dulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, caranya itu adalah klik analyze, pilih yang descriptive statistic, pilih yang explore, kemudian yang prestasi belajar kita masukkan ke dependent list, yang metode belajar kita masukkan kepada factor list. Kemudian kita klik yang plots, di mana di sini kita centang yang normality plot with test. Nah, kita klik continue, kita klik OK. Nah, kemudian outputnya akan keluar. Kita klik yang test normality. Nah, ini hasil dari test normality-nya. Nah, ada yang dari teori Kolmogorov-Smirnov dan juga ada dari teori Shapiro-Wills. Nah, yang kita lihat di sini adalah nilai signifikannya. Nah, di sini kita lihat nilai 0,024 jika dibandingkan dengan taraf signifikasinya yaitu 0,05, maka nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti ini menyatakan atau menandakan bahwa datanya ini tidak berdistribusi normal. Nah, jika kita lihat metode B, nilainya ini 0,04 juga lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga data metode B ini juga tidak berdistribusi normal. Nah, jika metode C, nilainya ini adalah 0,3, ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05, berarti metode C ini adalah metode yang berdistribusi normal. Nah, karena tidak semua metode atau kelompoknya itu berdistribusi normal, maka kita tidak dapat menggunakan uji parametrics, sehingga kita menggunakan uji non-parametrics. Nah, karena datanya ini ada 3 kelompok, maka kita menggunakan uji non-parametrics, yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis ini caranya adalah ketik analyze, kita pilih yang non-parametric test, kita pilih yang legacy dialogues, dan ke independent sample. Kita klik. Kemudian prestasi belajarnya kita masukkan ke test variable list, yang metode kita masukkan ke group variable, dan nah di sini masih tanda tanya kan, maka kita klik define range, di mana nilai minimumnya adalah 1 dan maksimumnya ada 3. Nah, maksudnya di sini kan kelompok yang diteliti itu ada 3, kan nilai maksimumnya adalah 3. Dan jangan lupa untuk men-checklist tipe tesnya itu adalah Kruskal-Wallis. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia nilai dari Kruskal-Wallis tesnya, dimana kita mendapat 2 tabel, yaitu ada tabel rank dan tabel tes statistik. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai dari Asimsik, yaitu 0,974. Oke, kita copy hasilnya ke Word, kita masukkan ke outputnya 0,974.
Nah, untuk melakukan pengambilan keputusan, yang kita lakukan yang pertama kali adalah merumuskan hipotesis, di mana hipotesis nolnya itu menyatakan tidak ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajaran, sedangkan HA menyatakan ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajaran. Nah, di mana kriteria pengujian yang digunakan jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan jika nilai SIK lebih besar atau sama dengan 0,05 maka H0 diterima. Nah, kita dapat peroleh tadi nilai SIK-nya adalah 0,974 dan itu lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang ketiga, di mana seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan kemampuan kolaborasi siswa yang belajar dengan menggunakan metode PBL, PJBL, dan STAT, di mana berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh data sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan kemampuan kolaborasi siswa yang belajar dengan metode PBL, PJBL, dan STAT? Gunakan taraf signifikansi 5 alfa. Nah, di sini kita menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS. Maka kita kopikan data ini ke aplikasi SPSS. Ini merupakan metode PBL. Kita kodekan dengan angka 1. Kemudian yang PJBL kita kopikan dan kita kodekan dengan angka 2. Dan yang step kita kopikan, kita pastikan dan kita beri kode 3. Ini dari yang kedua, yang ketiga. Oke. Nah, kemudian kita klik yang variable view, di mana ini kita beri nama sebagai kolaborasi. Yang ini kita kasih nama kelompok. Yang ini kita jadikan 0 karena data yang diperoleh itu tidak ada angka desimalnya. Selanjutnya yang value bagian kelompok, dimana 1 itu merupakan metode PBL, 2 metode PJBL, dan 3 merupakan metode STAT. Kita klik OK. Kemudian yang measure ini kita ganti dengan skala dan yang ini nominal. Nah, sebelumnya kita uji normality dulu dengan cara klik analyze bagian descriptive statistik. Kita klik explore. Yang kolaborasi kita masukkan ke dependent list, kelompok kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik plots. Kita centang yang normality plot with testnya, kemudian continue. Kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari test of normality-nya, di mana di sini model PBL dan model PJBL ini jika dibandingkan dengan nilai alpha, nilai ini lebih tinggi, maka metode PBL dan metode PJBL ini dapat kita katakan berdistribusi normal. Sedangkan metode STAT ini nilainya lebih kecil dari 0,05, maka metode STAT ini tidak berdistribusi normal. Karena tidak semua data yang ada berdistribusi normal, maka kita tidak dapat menggunakan uji parametrik, sehingga alternatifnya kita menggunakan uji non parametrik berupa uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, klik Analyze, pilih yang non-parametric test,
legacy dialogs, dan yang k-independent samples. Kolaborasi ke test variable list, kelompok ke grouping variable, kemudian klik define, minimumnya 1 dan maksimumnya 3 dengan tipe tes lokal Wallis H. Klik OK. Kemudian data yang kita peroleh seperti ini, di mana nilai asymmetric-nya itu adalah kecil dari 0,001 jika dibandingkan dengan nilai signifikasi alfa. Nilainya ini lebih kecil sehingga hipotesisnya itu ditolak. Karena H0 ditolak dan HA diterima, maka ini perlu diadakan uji lanjutan. Caranya itu bisa menggunakan analisis post hoc dengan cara klik analyze, pilih yang non-parametric test, yang independent sample. Di sini kolaborasi masukkan ke task queue, kelompok ke group, settingnya itu customer test, dan kita checklist yang lokal Wallis one way. Kemudian run. Nah, ini data yang kita peroleh, di mana untuk mengetahui mana metode yang lebih baik, kita lihat nilainya, di mana PJBL itu lebih tinggi dibandingkan PBL dan metode STAT. Kedua ada metode PBL dan ketiga ada metode STAT. Sekian penjelasannya dapat saya sampaikan. Salah dan jangkau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.